Kami dari kelompok 9 sedang melaksanakan praktikum profesi mahasiswa sejarah peradaban Islam, meneliti mengenai sejarah Sultan-Sultan Banten melalui ziarah makam kuno di kawasan Banten Lama. Kawasan situs Banten Lama merupakan salah satu bukti sejarah yang muncul dan berkembang karena adanya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada abad 15 sampai 17. Pusat-pusat kota dan pemerintahan pada masa itu banyak tumbuh di daerah pesisir kepulauan yang melatar belakangi oleh adanya jalur pelayaran dan perdagangan. Wilayah situs Banten Lama pada dasarnya adalah suatu pemukiman tempat menjalankan kewajiban agama dan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, kawasan Banten Lama sebagai kota Islam pada masa itu. Kawasan situs Banten Lama mempunyai peninggalan sejarah arkeologi dalam bentuk situs komponen-komponen tempat tinggal Kesultanan Banten yang letaknya secara geografis berdekatan dan masih mempunyai daya tarik wisata karena masyarakat banyak berkunjung ke kawasan ini dengan tujuan utama untuk melakukan aktivitas religi dengan cara ziarah ke makam-makam kesultanan, para ulama, dan tokoh-tokoh agama di kawasan Masjid Agung Banten. Kawasan ini juga dikunjungi wisatawan dengan tujuan edukasi, sejarah, dan budaya masyarakat pada masa melalui jejak-jejak budaya yang ditinggalkan dan tujuan reaksi, sehingga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya. Dalam usahanya membangun Banten, Sultan Maulana Hasanuddin menitik beratkan pada perkembangan sektor perdagangan. Komoditas utama dalam perdagangan yang bersifat internasional ini adalah lada Sultan Maulana Hasanuddin dapat dianggap sebagai penyiar agama Islam di Banten dan banyak jasanya dalam mengislamkan orang-orang kafir yang berada di Banten. Sehingga pada puncak perkembangannya, Banten menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam. Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di samping Masjid Agung Banten. Setelah kematiannya, Sultan Maulana Hasanuddin dikenal dengan sebutan sesuai dengan tempat pemakamannya, yaitu Sabakingking atau tempat yang penuh dengan duka cita. Tempat pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin berada di area kompleks Masjid Agung Banten Lama. Makam tersebut berada di sebelah utara lingkungan Masjid Agung Banten Lama. Makam Maulana Hasanuddin memiliki cangkup berupa bangunan dengan ukuran panjang 9,53 meter dan lebar 94 meter, dengan luas bangunan sekitar 89,5 meter kuadrat. Pada bangunan ini, selain makam Maulana Hasanuddin, terdapat juga makam Sultan Abdul Fatih Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa, makam Sultan Maulana Muhammad Nasaruddin, makam Pangeran Ratu atau istri Sultan Maulana Hasanuddin, makam Sultan Abdul Fadal, dan makam Sultan Abu Nasir Abdul Qohar yang juga dikenal sebagai Sultan Haji. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat, pemerintahan digantikan oleh anaknya yang bernama Maulana Yusuf. Pada masa pemerintahannya, ia lebih menitik beratkan pembangunan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan, dan pertanian. Di samping itu, beliau melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Dalam bidang pertanian, Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan, sehingga sawah di Banten bertambah luas
sampai melewati daerah Serang sekarang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi sawah-sawah tersebut, dibuatlah terus-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Kisah tentang Maulana Yusuf menyebutkan bahwa beliau menikah dengan Ratu Hadijah dan mempunyai 2 anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Muhammad. Beliau wafat pada usia 80 tahun pada tahun 1580 Masehi. Tempat pemakaman Maulana Yusuf secara administrasi terletak di Kampung Pekalangan Gede, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Makam ini terletak di sebelah timur Jalan Raya menuju Banten Lama, tidak jauh dari Kampung Kasunyatan, Kasemen. Komplek bangunan makam berada di tengah area persawahan yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan kuburan Pekalangan. Sebutan itu sudah melekat padanya, sehingga setelah meninggal ia disebut sebagai Panembahan Pekalangan Gede. Ia banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa bagian barat, khususnya Banten. Letak makam yang berada di tengah area persawahan mengingatkan kepada jasanya di bidang pertanian. Selain makam Maulana Yusuf, di dalam kompleks pemakaman tersebut juga terdapat makam para anggota keluarga Sultan dan para pengikutnya. Pada sisi sebelah selatan kompleks makam Maulana Yusuf, terletak pemakaman lainnya yang disebut dengan nama Pekalangan Cilik yang lokasinya masih berada di dalam satu desa. Makam Maulana Yusuf memiliki orientasi utara-selatan dan pada makam ini hanya memiliki sebuah nisan yang diletakkan pada sisi utara. Makam Maulana Yusuf memiliki ukuran panjang 227 cm dan lebar 66 cm. Sedangkan jirat pada makam terbuat dari bata diplester dan dicat berwarna putih.